Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Delia Amelia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesenian Indramayu, Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 2. Baik teman-teman, euthanasia atau yang lebih dikenal dengan suntik mati adalah tindakan dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang. Prosedur ini memiliki pro dan kontra di berbagai banyak negara. Lantas, bagaimana penerapan di Indonesia itu sendiri? Nah, saat ini saya telah mengundang, beliau adalah salah satu dosen dari Stikes Indramayu juga. Kita telah mengundang, kebetulan beliau telah hadir di depan saya, yaitu Bapak Idam Latif SKM MEPIP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak dengan cuaca yang cukup tidak menentu seperti ini? Hujan. Alhamdulillah baik, masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, saya mengundang Bapak untuk berbincang-bincang mengenai hal tentang mengenai euthanasia sendiri atau dikenal dengan suntik mati. Bapak berkenan? Silakan. Baik, sebelumnya maaf jika saya telah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih telah hadir pada hari ini untuk mengisi podcast Smart yang akan membahas mengenai euthanasia atau lebih dikenal dengan suntik mati. Nah, saya pernah mendengar bahwa euthanasia sendiri dapat dilakukan dengan banyak cara. Jika boleh, bisakah Bapak jelaskan euthanasia memiliki cara apa saja? Ya, euthanasia atau suntik mati, kalau kamu mengartikannya seperti itu, ya sebenarnya dilakukan untuk katakanlah mempercepat proses kematian, ya, proses kematian seseorang yang atas pertimbangan dan izin dari si pasien atau keluarganya menghendaki untuk dipercepat kematiannya. Namun euthanasia ini sebenarnya masih dalam perbincangan, ya, dan sangat seru juga, ya, karena berkaitan dengan hak mati seseorang. Sebenarnya tidak boleh siapapun menghentikannya, ya. Kalau hak hidup sudah pasti itu sudah diatur oleh human right, ya, sebagai dalam deklarasi hak asasi manusia. Dan euthanasia juga sebenarnya masih menjadi perdebatan, ya. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya mempercepat kematian itu diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai sesuatu yang dilarang, ya, dilarang. Sehingga euthanasia di Indonesia sebenarnya masih katakanlah belum diizinkan, karena di dalam kitab undang-undang hukum pidananya sudah diatur bahwa itu sebagai tidak boleh dan kena sanksi 12 tahun untuk orang ataupun dokter yang melakukannya, ya. Nah, seperti itu. Sehingga kekhawatiran itu juga belum diterapkan oleh dokter-dokter di Indonesia, ya, seperti kita pernah dengar atau baca ada keluarga di Bogor, ya, setelah istrinya melahirkan anak yang kedua, ternyata dia koma berbulan-bulan, sementara keluarganya tidak sanggup untuk menanggung perawatan yang lama. Bahkan dia sampai menghabiskan menjual asetnya yang semata-mata untuk perawatan istrinya,
Sementara yang lain katakanlah keluarganya juga butuh hidup gitu, sehingga suaminya dan keluarganya menghendaki mengajukan untuk euthanasia. Nah ini ya belum bisa dilakukan, karena terkait dengan aturan pemerintah di dalam undang-undangnya. Dikhawatirkan nanti walaupun ada pertimbangan medis ya, kena jeratan hukum pidana. Nah, cara-cara untuk menghentikan kematian itu memang disebutkan bahwa di dalam euthanasia itu adalah proses mengakhiri kehidupan, katakanlah mempercepat kematian dengan cara yang tidak menyakitkan. Nah, dalam hal ini bisa digunakan obat-obat yang secara perlahan dan tidak menyakitkan mampu menghentikan proses kehidupan gitu ya. Nah itu katakanlah mulai dengan menghentikan denyut jantung, sehingga dengan denyut jantung peredaran darah juga tidak mengalir, ataupun dengan menghentikan pernafasan. Nah, itu. Tapi intinya euthanasia itu dilakukan melalui proses-proses mengakhiri kehidupan, mempercepat kematian dengan cara-cara yang tidak menyakitkan. Nah, seperti itu. Jadi dengan menggunakan obat-obatan. Baik Pak, mungkin banyak orang berpikiran bahwa euthanasia sendiri itu bunuh diri yang dibantu atau bunuh diri yang dibantu oleh dokter. Bagaimana pendapat Bapak mengenai itu? Ya, ya boleh, bisa dikatakan seperti itu sih. Tapi kan pastinya dokter juga tidak mau dianggap sebagai membantu seseorang bunuh diri gitu ya, bunuh diri, karena tentu pernyataan seperti itu sangat-sangat tidak mengenakan untuk dokter ya, dianggap sebagai dokter nanti membantu seseorang bunuh diri gitu ya. Ya meskipun memang betul bahwa pasiennya ingin cepat mati ya, tapi sesungguhnya dokter tidak berkolaborasi untuk melakukan katakanlah sesuatu yang dilarang gitu ya, meskipun memang kehendak pasien gitu ya. Ya saya pikir dokter hanya melakukan karena memang ada permintaan, dan dokter juga atas pertimbangannya, tentu pertimbangan medis ya, maka bisa melakukannya gitu. Tapi kembali lagi apakah dokter tersebut bilangnya siap dengan katakanlah nanti di kemudian hari ada masalah tuntutan dari si pasien atau keluarganya ya, karena adanya undang-undang pidana itu ya, yang mengatur sebagai suatu yang dilarang dan kena sanksi 12 tahun penjara gitu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dokter sendiri akan menentukan metode PAS yang paling efektif ya Pak, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Iya, tapi kajian tentang pertimbangan medisnya juga pastinya dia lakukan dengan sangat hati-hati, kalaupun terpaksa harus dilakukan ya. Ya ini dokter secara umum ya, yang berlaku di negara lain
seperti itu, dia membantu apa istilahnya mempercepat kematian, ya tentu dengan pertimbangan medis. Ya. Kalau di negara lain yang memang undang-undang negaranya membolehkan, maka apa istilahnya tidak akan sulit seorang dokter membantu mengakhiri kehidupan seorang pasiennya, karena negara melindungi. Namun berbeda dengan di Indonesia, kekhawatiran itu ada untuk setiap dokter karena memang ada undang-undangnya yang menganggap sebagai sesuatu yang dilarang. Ya. Baik Pak. Lalu bagaimana penerapannya itu sendiri? Ya, penerapannya sampai saat ini nampaknya masih perdebatan, ya, masih perdebatan diberlakukan atau tidak, khususnya untuk di Indonesia, ya. Jadi ya masih berdebat gitu, ya, masih berdebat, belum dicabut juga undang-undang pasal 344 kalau nggak salah di KUHP itu, ya, masih tetap ada. Selama itu masih ada, kekhawatiran itu masih tetap ada di kalangan dokter, sehingga tidak sembarangan untuk melakukan eutanasia khususnya di Indonesia bagi dokter-dokter Indonesia, karena undang-undangnya masih ada, belum dicabut. Baik Pak. Oke. Kan seperti yang Bapak bilang barusan bahwa euthanasia kan ada dalam kitab undang-undang. Ya. Jadi jika dari sisi medis, apakah ada keterlibatan dokter dalam euthanasia diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia, Pak? Ya, saya pikir pasti ada, ya, diatur meskipun secara global. Saya sendiri kurang begitu tahu secara pasti, ya. Mungkin kalangan dokter yang lebih tahu, tapi setidaknya di dalam kode etik dengan bahasa apapun, ya, ya sudah diatur gitu, ya, tentang bagaimana seorang dokter harus melakukan tindakan medis dan seterusnya, menjalankan profesinya. Baik Pak. Jadi jika ada orang atau keluarga yang sakit secara fisik ataupun mental, lebih baik berkonsultasi ke dokter atau psikolog atau psikiater saja, ya Pak, yang lebih efektif gitu, daripada melakukan bunuh diri atau Iya, semua yang sakit ataupun mengalami masalah kesehatan, ya silakan lakukan katakanlah konsultasi, pemeriksaan ataupun berobat begitu, ya, ke petugas kesehatan. Jangan gampang menyerah. Bunuh diri bukan penyelesaian terbaik, ya. Meskipun katakanlah dia dalam kondisi kritis sekalipun, ya, mungkin dengan pengobatan, dengan pertolongan ahli, ya, bisa terbantukan gitu, Pak. Jadi jangan langsung mengambil keputusan untuk bunuh diri. Iya Pak. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah euthanasia merupakan tindakan agar penderitaan yang dialami seseorang yang menjelang kematiannya dapat diperingankan. Tindakan melakukan euthanasia sampai saat ini masih menjadi masalah pro dan kontra di berbagai negara. Euthanasia di Indonesia tetap merupakan hal yang dilarang sebab bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, baik Pak, terima kasih telah hadir hari ini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.